Halo, bersama saya Nilo Yuli Ariningrum. Sekarang Anda berada di pembelajaran online mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior bangunan gedung, di mana kalian akan belajar mengolah dan menyajikan tahapan proses penggambaran gedung menggunakan aplikasi perangkat lunak. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bahan ajar, bahan finishing interior. Kompetensi dasarnya adalah menganalisa bahan finishing interior dengan indikator pencapaian kompetensi, menguraikan bahan finishing interior, membandingkan bahan finishing interior. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan, diharapkan siswa dapat yang pertama, menguraikan bahan finishing interior dengan benar sesuai dengan literatur, kemudian membandingkan bahan finishing interior dengan benar sesuai dengan literatur. Mari kita bahas bahan finishing interior. Pengertian bahan finishing interior adalah bahan yang diaplikasikan pada elemen-elemen pembentuk interior. Sedangkan elemen pembentuk interior ada dinding, lantai, plafon, dan furniture. Nah, untuk bahan finishing dinding, contohnya adalah cat, wallpaper, gypsum board, composite panel, cermin, keramik, stiker, dan lain-lain. Kemudian bahan finishing lantai antara lain ada keramik, acian, granit, marmer, parket, paving block, kaca, papan gypsum. Kemudian finishing plafon, sementara masih hanya berupa cat. Kemudian ada bahan finishing furniture, contohnya ada berupa HPL, deko, akrilik, melamik, veneer, decosit, dan PVC. Nah, bahan finishing interior ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, hanya berupa penjelasan global saja. Sekarang akan saya paparkan satu persatu contoh dari bahan finishing ini. Yang pertama adalah bahan finishing untuk dinding. Ada cat, kemudian ada stiker, ada keramik, cermin, composite panel, gypsum, dan wallpaper. Oke, kita akan lanjut dengan penjelasan bahan finishing untuk dinding. Yang pertama ada cat. Cat di sini ada berbagai macam jenisnya ya, berdasarkan atas bahan peruntukannya, berdasarkan atas lapisannya, berdasarkan atas hasil akhirnya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan beberapa contoh pemakaian cat dengan berbagai warna sesuai dengan kebutuhan. Sambil saya tampilkan gambar, saya ingin menyebutkan beberapa contoh jenis cat. Kalau sesuai dengan peruntukan, dia ada emulsi steren akrilik, ada alkyd sintetik, ada zinc chromate primer, ada duko atau dempul, ada epoksi, ada poliretanin atau sering disebut PU, ada cat melamik. Kemudian dari jenis lapisannya, cat menurut jenis lapisannya ada cat primer, ada cat undercoat, ada cat akhir atau base coat, ada cat top coat yang merupakan cat lapisan akhir. Kemudian berdasarkan atas hasil akhirnya, cat bisa dibedakan menjadi cat egg-seal atau cat dengan tekstur. Kemudian ada cat glossy yang memberikan efek mengkilat, ada semi glossy, kemudian ada flat yang memberikan tampilan matte atau rendah kilat,
kemudian ada cat dengan hasil akhir satin, dimana permukaannya halus dan tidak memantulkan cahaya. Oke, kita akan lanjut ke bahan finishing dinding yang berupa stiker. Nah, stiker di sini hampir mirip dengan wallpaper ya. Mungkin kadang ada yang masih bingung membedakan antara stiker dan wallpaper. Kalau misalnya stiker, dia hanya berupa sebuah gambar, bagian gambar itu saja yang merupakan potongan gambar ya, potongan gambar yang tinggal tempel yang di bagian belakangnya sudah disediakan lapisan untuk menempel. Sedangkan wallpaper dia memerlukan lapisan atau berupa aplikasi lem penempel, bahan penempel yang perlu diaplikasikan di seluruh lapisan untuk menempelkan. Kemudian dari segi ukuran, untuk stiker dia ukurannya lebih kecil, sedangkan untuk wallpaper ukurannya lebih besar. Range harganya kalau stiker bisa dari 5.000 sampai 100.000 per pieces, tergantung ukurannya ya. Kemudian untuk wallpaper bisa mencapai sampai 600.000, tapi per ukurannya per gulung, karena dia satuannya per gulung kalau wallpaper. Di sini contoh penerapan stiker berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Ada yang berwujud 2 dimensi, ada yang berwujud 3 dimensi. Oke, kita akan lanjut ke bahan finishing dinding keramik. Nah, keramik di sini ada berbagai jenis juga ya, sesuai dengan baik dari bahan maupun motifnya. Nah, saat ini keramik ada sangat banyak motif, bahkan jutaan jenis motif keramik berbagai merek yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan desain kita. Misalnya contohnya ada keramik motif kuadrat, kemudian ada keramik teraso yang memunculkan kesan klasik, kemudian ada keramik pavers atau dia bahannya dari tanah liat dan teksturnya kasar. Kemudian ada keramik mozaik. Keramik mozaik di sini dia ukurannya kecil, berupa kotak-kotak kecil dengan motif dan disusun secara sesuai kebutuhan. Kemudian ada keramik motif koral, kemudian ada keramik motif kaspari, kemudian ada keramik motif morokan, ada keramik bahan kaca. Dia biasanya diterapkan di beberapa, hanya segelintir bagian, hanya sebagai pemanis, dia warnanya mengkilat. Kemudian ada kaca motif marmer, ada keramik motif marmer, kemudian keramik motif kayu, keramik motif batu alam. Jadi saat ini sangat banyak jenis keramik dengan motif-motif menyerupai batu alam maupun kayu. Jadi bagi orang yang ingin peralatan lebih praktis bisa menggunakan keramik sebagai pemanis atau menyerupai batu alam maupun kayu, sehingga perawatannya bisa lebih murah. Oke, kita akan lanjut ke bahan finishing dinding yang berupa cermin. Nah, cermin di sini fungsinya biasanya sebagai seorang desainer menggunakan cermin sebagai pemberi efek memperluas ruangan, karena dia memantulkan ruangan yang ada di depannya. Jadi bisa memberikan kesan lebih luas. Pemasangan cermin tidak mesti harus berupa kotak besar maupun kotak kecil. Dia bisa memberikan kesan estetis dengan merubah atau
membuat bentuk cermin menjadi berbagai bentuk yang menarik. Kita lanjutkan ke bahan finishing dinding composite panel. Contohnya adalah di sini composite panel. Penggunaan composite panel ya, atau sering disebut dengan aluminium composite panel. Dia bahannya adalah non aluminium atau nama ilmiahnya adalah polyethylene. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan, kita bisa membuat bentuk sesuai dengan kebutuhan desain. Dia ukurannya bisa dari 1,2 kali 2,4 mm. Kemudian ketebalannya dari 3 sampai 4 mm. Range harganya bervariasi mulai dari 400.000 sampai 700.000 per lembar, sesuai dengan jenis composite panelnya. Kita lanjutkan ke bahan finishing dinding gypsum. Nah, gypsum di sini merupakan mineral kadar kalsium tinggi yang dicetak sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk bahan penutup, baik bahan penutup maupun bahan konstruksi. Ukuran gypsum biasanya hampir sama dengan bahan triplek, yaitu 1,2 kali 2,4 meter. Gypsum di sini bisa kita bentuk sesuai dengan kebutuhan. Selain sebagai penutup plafon, dia juga bisa sebagai penutup dinding atau sekat ya. Nah, sekat di sini bisa dibentuk sedemikian rupa. Biasanya desainer yang ingin menampilkan kesan estetis pada gypsum bisa menampilkan atau memberikan efek lighting pada bagian belakang gypsum. Kita akan lanjutkan dengan bahan finishing dinding yang berupa wallpaper. Wallpaper di sini merupakan lapisan kertas dengan motif tertentu yang bisa ditempelkan pada dinding dan membutuhkan bahan perekat berupa lem untuk menempelkannya. Nah, jenis-jenis wallpaper ada berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya tampilkan hanya beberapa contoh motifnya ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan desain kita. Ada yang berukuran motif besar, ada yang berukuran motifnya yang kecil. Oke, kita akan lanjut ke bahan finishing lantai. Ada keramik, ada acian, ada granit, marmer, dan parket. Untuk bahan finishing lantai keramik, di sini saya memberikan contohnya. Penjelasannya sudah tadi hampir mirip dengan bahan finishing dinding ya. Jadi ada berbagai jenis motif keramik saat ini. Jadi kita bisa tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan budget, mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Kemudian bahan finishing lantai granit. Nah, bahan finishing granit merupakan magma yang membeku dan memiliki karakter kokoh, tidak mudah tergores, tidak mudah licin, dan tidak menyerap noda. Dia merupakan salah satu
batu alam yang bisa dipergunakan sebagai bahan finishing lantai. Tidak mudah pecah juga. Kemudian range harganya mulai dari 100.000 per dus sampai 400.000 per dus, tergantung kualitasnya. Selanjutnya bahan finishing lantai berupa marmer. Marmer di sini merupakan batu metamorf yang mengalami rekristalisasi berupa batu kapur dan memiliki alur. Marmer di sini memiliki keunggulan dia kedap air, kemudian kaku, tahan panas, anti gores, mudah dibersihkan dan tahan lama. Range harganya mulai dari 300.000 sampai 2 juta rupiah. Selanjutnya kita ke bahan finishing lantai parket. Ada yang belum pernah mendengar kata parket? Nah, parket di sini merupakan bahan finishing lantai berupa lantai kayu. Lantai kayu berupa kepingan kayu yang diproses hingga membentuk potongan-potongan papan yang siap dipasang saling berkait. Contohnya seperti ini. Parket di sini ada 2 jenis ya. Ada yang bahannya berupa kayu asli, kayu solid, maupun ada yang berupa sintetis atau sering disebut dengan vinil. Untuk yang bahannya dari kayu solid asli, dia bisa dari kayu jati maupun kayu olahan yang mengalami laminasi. Kemudian diberikan pelapis tertentu agar dia lebih awet. Karakternya mudah dibersihkan, kemudian non allergen, artinya tidak mudah memberikan alergi pada orang-orang. Kemudian harganya cukup terjangkau, namun kelemahannya adalah mudah rusak dan sering berbunyi apabila sudah lama dipakai. Kemudian untuk parket jenis vinil, dia merupakan parket cetakan atau sintetis yang bahannya merupakan dari polivinil klorida atau PVC. Jadi karakternya bisa lebih kuat dan pilihan motifnya lebih banyak. Kita lanjutkan ke bahan finishing lantai vinil. Sempat saya bahas tadi, vinil ini merupakan salah satu jenis parket, namun dia bahannya merupakan bahan sintetis. Jadi dia lebih kuat karena merupakan bahan sintetis dan jenis motifnya pun lebih beragam. Kita lanjutkan ke bahan finishing plafon. Bahan finishing plafon di sini masih hanya berupa cat karena hanya berupa finishing, sedangkan bahan atau materialnya adalah bisa berupa gypsum, kalsibot, triplek, bambu, dan lain-lain. Sedangkan untuk finishingnya hanya berupa cat. Nah, cat di sini bisa kita lihat, bisa kita aplikasikan dengan berbagai macam motif. Contohnya bisa dilihat di gambar. Kita lanjutkan ke bahan finishing furniture. Ada
berbagai jenis, yaitu HPL atau High Pressure Laminated, kemudian ada Taken atau sering disebut veneer, kemudian ada decosit, ada melamik, ada supercon atau PVC atau polyvinyl chloride, ada akrilik. Saya bahas satu persatu. Bahan finishing furniture ada yang namanya HPL. HPL atau sering kepanjangannya adalah High Pressure Laminated, adalah sebuah lapisan kertas tebal yang umumnya memiliki motif kayu, di mana dia merupakan kertas tebal dengan sistem perekatan panas tinggi. Jadi dia keunggulannya adalah anti air, anti gores, dan tahan lama. Namun dari segi motif dia masih kurang natural karena dia hanya berupa kertas ya. Jadi serat-serat kayunya masih belum cukup natural. Kemudian kita lanjut ke bahan finishing furniture berupa takon atau veneer. Takon atau veneer di sini merupakan lembaran kayu yang dikupas secara tipis. Jadi dia materialnya memang kayu asli. Bahan kayunya bisa berupa kayu jati, kayu sungkai, atau bahkan kayu oak. Ketebalannya mulai dari 0,24 sampai 3 mm. Veneer di sini ada beberapa jenisnya. Ada raw veneer, ada paper packet veneer, ada Pendic backed veneer, ada line up veneer, kemudian ada reconstructed veneer. Sesuai dengan bahan pembentuknya. Kemudian bahan finishing furniture yang lain adalah decosit. Decosit di sini adalah karakternya tidak lebih awet daripada HPL, namun menyerupai HPL. Jadi harganya lebih terjangkau. Dia bahannya adalah sintetis, namun kelemahannya adalah tidak tahan panas dan mudah robek. Ukurannya mulai dari 30 sampai 50.000 per meter harganya, sesuai dengan kualitas dari depositnya. Bahan finishing furniture melamik di sini merupakan sejenis triplek, namun lebih mengkilat, lebih melamik dia, dimana dia finishingnya bisa finishing melamik dan transparan. Bahan aslinya di sini adalah plywood atau sejenis triplek, polyester, kemudian ada melamin. Jadi itu yang membuat dia tampilannya lebih mengkilat. Kemudian di sini bisa menampilkan lebih mewah, kemudian bersih, dan lebih menonjolkan seratnya. Kemudian ada bahan finishing furniture berupa akrilik. Akrilik di sini merupakan bahan menyerupai kaca, tapi dia berupa plastik. Akrilik bisa disebut sebagai homopolimer termoplastik. Jadi dia karakternya bening seperti kaca, plexiglass ya, namun dia lebih ringan daripada kaca, tapi bisa lebih kuat dan tahan terhadap cuaca. Ukuran akrilik ketebalannya dari 1,5 sampai 25 mm. Bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian range harganya mulai dari 250.000
sampai 600.000 per lembarnya. Kemudian ada bahan finishing furniture PVC atau polyvinyl chloride, atau lebih sering disebut vinyl atau polimer termoplastik. Dia karakternya ringan, kemudian tahan api dan tahan panas. Range harganya mulai dari 17 sampai 15.000 per meter, sesuai dengan kelas yang diperlukan. Oke, kita tarik kesimpulan di sini. Pengertian dari bahan finishing interior adalah bahan yang diaplikasikan pada elemen-elemen pembentuk interior berupa dinding, lantai, dan plafon. Bahan finishing dinding di sini bisa berupa cat, ada wallpaper, gypsum board, composite panel, ada cermin, ada keramik, ada stiker, dan lain-lain. Kemudian bahan finishing lantai ada berupa cat, acian, granit, marmer, parket, ada paving block, kaca, dan papan gypsum. Kemudian ada bahan finishing plafon, ada cat. Kemudian bahan finishing furniture ada HPL, deco, akrilik, melamik, veneer, decosit, dan PVC. Di sini saya tarik kesimpulan dari bahan finishing lantai ada keramik, ada granit, ada marmer, acian, dan parket. Bisa saya paparkan sedikit kelebihan maupun kekurangannya. Untuk keramik, kelebihannya dia tahan lama, bentuknya berbagai macam, ukuran, warna, pola, dan tekstur, perawatannya mudah, tahan air, dan harganya bervariasi. Untuk kekurangannya dia terkesan dingin, keras, dan licin, dan mudah pecah. Kemudian nut antar keramik kemungkinan cepat kotor. Kemudian ada granit, kelebihannya ukuran maksimal sampai 100 x 100 cm. Kemudian tampilannya mewah, sampungan nutnya terlihat lebih tipis. Kemudian kekurangannya, warnanya tidak dapat sama persis karena ini merupakan batu alam. Kemudian membutuhkan alat pemotong khusus, perawatan perlu lebih intens dan cermat, dan cenderung mahal. Kemudian bahan finishing marmer, kelebihannya memberikan kesan yang lebih mewah, nutnya lebih kecil dibandingkan dengan granit, tidak ada batasan ukuran, dia bisa menyesuaikan dengan bentuk ruangan. Ruangan terlihat lebih luas karena tidak ada patahan atau batasan. Kemudian ruangan terlihat lebih sejuk. Kekurangannya dari bahan finishing marmer adalah warna tidak dapat sama persis karena merupakan batu alam, hampir sama dengan granit ya. Membutuhkan alat pemotong khusus. Apabila terkena kotoran, maka lantai dengan marmer susah dibersihkan. Kemudian setelah dipasang, marmer harus ada lapisan polesan tertentu untuk lebih kuatnya dan tidak mudah mengalami jamur ataupun merubah daripada alur-alur yang ada pada sebuah marmer. Kemudian bahan finishing acian, dia kelebihannya tingkat ketahanannya tinggi, mudah perawatannya, multifungsi, ramah lingkungan, dan cenderung memberikan karakter dingin. Sedangkan untuk kekurangannya, keras dan kurang nyaman, sering timbul retak-retak rambut, kemudian cenderung lembab dan sulit diperbaiki. Untuk parket, kelebihannya variasi beragam, mudah dibersihkan, kokoh dan tahan lama, bahannya non-alergen atau cocok untuk orang yang sering mengalami alergi,
harganya cukup terjangkau. Kemudian kekurangannya menimbulkan bunyi, licin, kemudian ada potensi kerusakan-kerusakan. Sedangkan untuk bahan finishing furniture ada HPL, ada PVC, ada duko, melamik, akrilik, dan dekosit. Di sini saya paparkan sedikit kelebihan dan kekurangan setiap item finishing furniture. Kelebihan dari HPL, prosesnya cukup praktis, tanpa finishing tukang semprot, kemudian warna dan motif furniturnya sama, pengerjaannya lebih cepat selesai, tampilannya modern dan minimalis, lebih bersih, kemudian tahan panas, tahan goresan, dan shot kimia. Relatif harganya lebih murah. Kekurangannya tidak memungkinkan bidang lengkung terlalu kecil. Pemotongan HPL sering kurang sempurna. Secara fisik HPL sangatlah keras, kemudian lebih sering terlepas apabila sistem pengelemannya kurang bagus, tidak semewah dari cat duko, kemudian harganya lebih mahal daripada duko, edgingnya harus di finishing, kemudian karakternya kurang natural. Untuk PVC, kelebihannya dia lebih awet, sedangkan harganya lebih murah. Kekurangannya, penampilannya yang kurang alami, kemudian kurang ramah lingkungan. Sedangkan untuk duko, kelebihannya pilihan warnanya beragam dan awet, sedangkan kekurangannya harga relatif mahal, proses pengerjaannya agak lama, kurang natural. Kemudian melamik, kelebihannya permukaannya halus, memberi kesan mewah. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk furniture eksterior, kemudian sulit dilapis ulang, baunya agak menyengat dan perih di mata. Kemudian untuk akrilik, kelebihannya lebih ringan, tahan benturan, tahan cuaca, dapat didaur ulang, mudah dibersihkan, dan aman. Kekurangannya tidak tahan panas dan relatif mahal. Untuk dekosit, kelebihannya memiliki tebal lebih kecil, jadi mudah dibentuk, kemudian tidak mudah mengelupas, harganya secara umum terjangkau, sedangkan kekurangannya kurang tahan terhadap panas dan agak mudah robek. Kita lanjutkan ke perbandingan bahan finishing dinding. Ada kelebihan dan kekurangannya. Dari bahan finishing cat, stiker, wallpaper, keramik, cermin, komposit panel, dan gypsum. Untuk cat, kelebihannya memiliki biaya cukup rendah dalam pengaplikasiannya, kemudian mudah diganti, terdapat beberapa jenis tampilan akhir. Untuk kekurangan, tidak memiliki pola dan tekstur yang banyak, sedangkan pengaplikasiannya merupakan waktu yang lama dan melepaskan senyawa menguap VOC. Kemudian untuk stiker, kelebihannya mudah dipasang, penginstalasiannya cepat, hemat biaya, gampang diganti, dan tidak merusak lapisan dinding. Kekurangannya hanya menutupi bidang dinding yang ditempelinya saja, tidak tahan lama, tidak bisa menutupi kekurangan dinding. Sedangkan untuk wallpaper, kelebihannya banyak pilihan motifnya, menutupi tembok yang tidak rata, pemasangannya tidak menghabiskan banyak waktu, megah dan elegan, dan mudah dibersihkan. Sedangkan kekurangannya tidak tahan lama, harganya relatif mahal, mudah rusak dan berjamur, menimbulkan bekas pada dinding rumah, dan harus rajin dibersihkan. Untuk bahan finishing keramik, kelebihannya tahan lama, bentuknya ada berbagai macam, ukuran, warna, pola, dan tekstur. Perawatannya mudah, tahan air, dan harganya bervariasi. Kekurangannya, kesannya dingin, kemudian keras dan licin, mudah pecah, nut antar keramik cepat kotor.
Sedangkan untuk cermin, kelebihannya mudah didapatkan, menimbulkan kesan megah dan mewah. Sedangkan kekurangannya, perawatannya ekstra, perlu sistem pemasangan ekstra agar aman, terutama dari jangkauan anak-anak. Kemudian untuk composite panel, kelebihannya rata dan halus, tahan terhadap cuaca dan iklim, terdapat berbagai warna dan pola, lebih tahan cuaca. Kekurangannya, tidak kuat terhadap tekanan angin, lebih berisiko disambar petir. Sedangkan untuk bahan gypsum, kelebihannya relatif murah, mudah didapatkan, menarik dan mewah, perawatannya sangat mudah. Kekurangannya, gypsum tidak anti air dan mudah kusam. Nah, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah.